Baik, selamat pagi. Hari ini saya ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana menggunakan software Reference Manager, salah satu software Reference Manager yang saya rekomendasikan, dan itu sudah sangat banyak digunakan oleh uh, penulis. Karena banyak kelebihannya, diantaranya ya server yang digunakan juga sangat besar, sehingga pada saat kita sudah menyimpan artikel beserta lengkap dengan file PDF-nya, itu karena pada saat kita berganti peralatan, misalkan mengganti komputer, harus install ulang karena diformat ulang. Itu artikel yang kita sudah simpan, itu bisa dikembalikan lengkap dengan metadatanya. Nah, saya pernah menggunakan Zotero, itu sama-sama juga reference manager yang gratis. Cuman karena gratis, server yang disediakan lebih sedikit, beberapa ratus mega, dan terkadang untuk keperluan yang mungkin karena kita sering menulis beberapa artikel sehingga harus membuat beberapa project artikel, itu menjadi sedikit sekali, menjadi sedikit ruang yang diberikan oleh kita, kepada kita. Oleh karena itu, sekarang hari ini saya memastikan diri bahwa lebih baik kita menggunakan Reference Manager Mendeley, samping umum dan juga beberapa kelebihannya. Dan ini juga adalah gratis. Nah, untuk sebelum kita menggunakan Mendeley, saya juga di sini ingin memperkenalkan bahwa sekarang saat ini saya masih mengelola sebagai redaksi jurnal ilmiah teknologi pertanian Agrotechno dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, uh, salah satu jurnal yang kita proyeksikan untuk bisa menjadi sebuah jurnal ilmiah nasional yang memiliki reputasi baik ke depannya. Kenapa saya perkenalkan di sini? Karena di sini juga saya ingin menyajikan bahwa di dalam web ini juga sudah disediakan tautan atau link untuk mendownload Mendeley. Anda bisa lakukan dengan Google, terus terang dengan search engine yang lain, Google dan sebagainya. Tapi saya ingin memperkenalkan sedikit tentang jurnal ini. Bagi Anda yang memiliki kaitan dengan teknologi pertanian, tentang teknik industri pertanian, teknologi industri pertanian, kemudian ilmu dan teknologi pangan, kemudian keteknikan pertanian atau dulu mekanisasi pertanian dan biosistem. Silakan Anda submit artikel Anda di sini, dan kami akan dengan sangat antusias untuk mengelola artikel Anda, dan kami akan lakukan proses lanjut yaitu review dengan beberapa ahli yang sesuai dengan artikel yang Anda submit. Nah, silakan Anda menuju ke sini, ke Jurnal Ilmiah Teknologi Pertanian Agrotechno. Anda silakan klik Mendeley di sini ketika atau jika Anda belum memiliki softwarenya. Silakan Anda download. Di sini akan bisa Anda dapatkan secara gratis bagaimana apa itu software Mendeley yang disediakan. Itu bisa untuk yang Windows ataupun bisa untuk macOS. Silakan sesuaikan dengan operating system yang Anda miliki di laptop Anda. Nah, silakan download, kemudian ikuti proses instalasinya. Saya pikir semua program tidak ada hal yang sangat krusial sampai harus kita menuntun Anda untuk menginstalnya. Ini semuanya hanya sebuah rutin yang sangat basic sekali, sehingga bisa dilakukan oleh semua orang yang sudah pernah memegang komputer. Nah, karena saya sudah mendownload Mendeley dan sudah terintegrasi juga dengan Word yang saya gunakan, itu tidak perlu harus langkah tertentu, langsung ketika kita mendownload, menginstal, itu kan langsung disarankan untuk melakukan instalasi bagaimana mengkaitkan Mendeley ini di dalam Word. Nah, demikian bagaimana Anda bisa mendapatkan software ini. Kita akan menuju ke Mendeley. Ya, ini Mendeley yang saya gunakan. Jadi di sini ada, bisa dilihat ya. Yang pertama ingin saya perkenalkan adalah
Di sini ada beberapa folder yang berwarna kuning ini. Folder ini adalah sama seperti kita memiliki data atau direktori dalam laptop kita. Kita ingin menulis apa? Misalkan menulis tentang uh, antioksidan. Oke, misalkan kita ingin antioksidan atau kita ingin menulis tentang fermentasi produk-produk pertanian, atau kita ingin menuliskan tentang bagaimana pengaruh suhu atau fisiologi pertanian, fisiologi pasca panen dari produk segar. Kita ingin menulis tentang itu. Ya, kita terserah Anda. Yang jelas, yang perlu pertama Anda lakukan sebelum ke Mendeley ini adalah Anda memastikan untuk memiliki artikel-artikel yang ingin Anda gunakan. Misalkan di sini kita akan menggunakan Google Scholar untuk mencari semua artikel yang kita perlukan. Kita sih berharap para penulis menggunakan artikel-artikel yang sudah terpublish dengan baik, jurnalnya dikelola dengan baik, memiliki reputasi yang baik, sehingga apa? Metadata yang dimiliki oleh artikel tersebut itu lengkap. Ya, judulnya, penulisnya ditulis dengan benar, abstraknya ada, DOI-nya ada. Biasanya kalau DOI sudah lengkap, itu metadatanya juga sudah lengkap. Jadi kita akan menuju ke sebuah artikel atau ke publisher yang memang memiliki reputasi yang bagus. Misalkan hari ini saya ingin mengajak penulis yang akan menggunakan tutorial ini mau mencari artikel tentang misalkan fisiologi pasca panen. Ini kebetulan adalah ilmu yang saya pegang juga di teknik pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian untuk Sudayana. Ya, di sini ada buku, ada macam-macam ya. Nah, kalau kita sih berharap teman-teman bisa mengakses yang seperti ini. Ini ada di jurnal, kita coba lihat. Dia terbit di jurnal Post Harvest Biology and Technology. Ini sebuah artikel yang hampir semua saintis yang bergerak di bidang post harvest and genealogy pasti pernah mengakses ini, dan ini sangat bagus sekali. Nah, kita silakan bisa di-download. Semoga kalau misalnya kita berlangganan bisa, tapi kalau tidak ya kita sering menggunakan web-web yang membantu kita bisa mendapatkan artikel secara gratis. Oke, misalkan kita sudah download, silakan di-save. Nah, setelah di-save, jangan lupa untuk mengumpulkan artikel yang baru saja kita download tersebut ke dalam sebuah folder yang misalkan kita ingin gunakan. Kita siapkan folder. Siapkan post harvest. Oke, silakan copy di sini. Oke, nah kenapa harus kita membuat folder? Supaya kita lebih gampang saja pada saat nanti kita ingin mengupload artikel ke dalam Mendeley, itu lebih gampang untuk mengambilnya daripada kita satu-satu dari tempat, dari download, dari dokumen, dari data, dan sebagainya. Jadi kita kumpulkan semua artikel yang sudah kita download. Bahkan kalau misalkan kita ingin menuliskan, misalkan membagi artikel tersebut, misalkan yang ini tentang parameter A, penelitian-penelitian tentang parameter A, ini parameter B, parameter C, dan sebagainya, silakan. Itu akan sangat mendukung sekali, sangat membantu sekali pada kita pengelolaan di reference manager nanti. Oke, apa maksudnya? Saya akan ingin tunjukkan seperti ini maksud yang saya bicarakan.
Kita kembali ke Mendeley. Nah, kita di sini bisa membuat sebuah folder baru. Pada saat ini saya akan menggunakan post service press product sebagai folder yang ingin saya buat. Oke, misalkan di sini saya gunakan post harvest. Oke, sorry. Kita ingin membuat create folder. Di sini ada create folder sebagai folder utama kita. Misalkan tentang post harvest. Nah, pada saat kita kita sudah membagi beberapa tulisan, misalkan yang ini tentang parameter A, parameter B dan sebagainya, kita bisa tambahkan di sini folder subfolder. Misalkan ya, kita buatkan subfolder misalkan parameter A. Kemudian kita tambahkan lagi subfolder B, parameter B misalkan. Kemudian kita tambahkan kembali sub yang lain, parameter C dan sebagainya. Nah, masing-masing parameter ini kita sudah cari yang mana membicarakan tentang misalkan pengaruh suhu terhadap respirasi, kemudian pengaruh suhu terhadap tekstur dan sebagainya misalkan. Itu yang seperti itu. Maka pertama kita kan setelah kita mendapat folder, kita upload artikel-artikel yang berhubungan dengan folder ini. Ya, parameter A kita klik, di sini masih kosong, ini pun infonya masih kosong. Kita masukkan beberapa artikel di sini. Saya akan gunakan artikel sembarang ya, sebagai contoh. Misalkan saya di sini punya beberapa jurnal. Misalkan ini jurnal. Oke. Nah, misalkan ini adalah artikel yang berhubungan dengan parameter A. Tinggal di select beberapa artikelnya, yang kalau mau semua silahkan, yang jelas semua artikel yang berhubungan dengan parameter A bisa diupload. Oke, kita tunggu di sini. Dan saya sarankan Bapak Ibu bekerja secara online. Secara online. Kenapa secara online? Supaya pada saat dia selesai mengupload, ini kita bisa update. Silakan ya. Nah, di sini update detail. Artinya, ketika ada metadata yang masih belum lengkap, misalkan tahunnya belum terdetek, kemudian judul publishernya belum terdetek, dia akan mencari data itu sehingga dia menjadi lengkap. Contohnya, misalkan ini, kalau kita klik di sini, misalkan kalau di Windows, misalkan pakai Windows E ya, maka akan muncul informasi. Windows E, informasi di sini artikelnya, judulnya apa, penulisnya sudah lengkap, kemudian di sini ada jurnal yang mempublishnya, tahun berapa dipublish, volume berapa, isu dan sebagainya. Ini yang disebut dengan metadata. Yang lengkap itu semuanya terisi dengan baik. Abstraknya ada, tagnya mungkin tidak ya, karena dia mengatur. Di sini ada keyword, yang penting kita keyword, kemudian publishernya ada, ini ada DOI untuk URL, di sini ada DOI juga untuk URL. Oke, dan di sini ada file originalnya. Yang kalau ini kita klik juga bisa akan kita buka dengan program yang lain, atau kita ingin buka dengan PDF reader yang sudah ada di dalam Mendeley ini juga bisa. Oke, kita sementara hilangkan dulu Windows untuk informasinya. Kita sekarang ingin mencek bagaimana membaca artikel ini, karena kita tidak perlu lagi menginstal PDF untuk membacanya. Kalau kita klik 2 kali, nah kita akan bisa langsung membacanya. Silahkan di zoom dan sebagainya. Ya, silahkan kita zoom sehingga kita bisa membaca di sini langsung. Oke, kita buatkan seperti ini. Oke,
Nah, jadi setelah kita membaca, tentunya kita membuat catatan, kemudian menyaringkan yang mana hal-hal penting sehingga kita tuliskan. Nah, jadi kita di sini sudah memiliki satu folder yang berhubungan dengan parameter A dan dua folder yang masih kosong. Kita tambahkan kembali artikel yang berhubungan dengan ini. Misalkan ini, saya anggap ini. Dua. Oke, di sini dan bisa lihat, nah, semakin dia akan terus mengupdate dengan sendirinya. Kemudian di parameter C kita tambahkan kembali, add file boleh, folder boleh, tergantung pada, kalau itu sudah terkodifikasi dengan baik, maka Anda bisa langsung foldernya kita bisa upload. Oke. Oke, jadi kita sudah memiliki 3 folder yang akan mendukung daftar pustaka pada sistem menulis. Oke, nah sekarang setelah semuanya siap, apa yang kita lakukan? Sebelum kita menggunakan citasi ini untuk mendukung penulisan, kita pasti akan membaca. Tapi bagaimana supaya pada saat kita membaca itu tidak kehilangan jejak? Misalkan ya, di sini ada ratusan artikel yang kita sudah masukkan, sehingga bingung yang mana kita sudah baca sama tidak. Di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, misalkan pada saat kita membaca yang ini, oke, misalkan ini saya ulangi biar di mana di tempatnya ya, di parameter A, oke, misalkan ini kita baca ternyata artikel ini mendukung penulisan kita, Nah, ada hal-hal penting misalkan kita bisa tambahkan catatan di sini ya. Di sini ada note. Oke, misalkan Anda melihat bahwa mana hasilnya ini misalkan ozone reduce the bacterial population by disrupting bacterial cell structure bla bla bla. Kita ingin mengcopy ini sebagai data penting yang akan kita gunakan di dalam mendukung tulisan nanti. Oke, silahkan di copy dan catatkan di sini. Oke, ini penting. Tapi demi menjaga tidak terjadi plagiarisme, silakan ini dibaca, dipahami, kemudian Anda buat dengan kalimat Anda sendiri sehingga tidak persis sama dengan kalimat yang kita copy di sini. Oke. Nah, kita sudah punya catatan. Di sini. Nah, kemudian supaya kita tidak terlewat juga, dari semua artikel mungkin semuanya setelah kita baca tidak semuanya mendukung. Sehingga yang mendukung kita bisa kasih add to favorite. Ya, jadi kita anggap ini tulisan yang favorit, yang perlu kita baca selebihnya atau memang mendukung. Atau yang lainnya setelah kita baca ada 3 dan sebagainya ya. Yang mendukung, kemudian ada 1 yang memiliki catatan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat artikel, kemudian kita urutkan dia berdasarkan favoritnya. Jadi ini adalah artikel-artikel yang kita anggap artikel yang sering mendukung tulisan kita. Terus kemudian yang lainnya pun kita bisa lakukan dengan hal yang sama ya. Misalkan di sini favorit dan sebagainya. Sehingga kita tidak kehilangan. Nah, di sini adalah judul kolom yang kita bisa gunakan sebagai cara untuk mencari. Misalkan berdasarkan author, maka dia akan diurutkan dari yang alfabet terendah sampai tertinggi, atau sebaliknya dari tertinggi sampai terendah. Silakan, memang Anda memerlukan. Tapi kalau kita ingin mengingat dia dengan favorit, silakan favoritnya kita centang sehingga dia adalah artikel yang semua kita baca dan penting, itu ada di bagian atas. Nah, setelah selesai seperti itu, kemudian kita akan menggunakannya di dalam Word. Kita ingin menulis artikel yang didukung oleh artikel-artikel yang sudah kita baca ini.
Oke, kita akan buatkan artikel baru. Kita create sebuah artikel baru. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Di dalam references ini sudah terintegrasi Mendeley. Ya, terintegrasi di sini Mendeley. Dan bagaimana style yang kita gunakan itu harus diperhatikan karena di sini bisa kita setting style yang akan kita gunakan sebelum memasukkan artikel, sebelum memasukkan daftar pustaka. Kalau misalkan Anda menulis di JITEPA, di Agrotechno, Anda akan menggunakan American Psychological Association 6th Edition. Maka nanti semua artikel Anda akan disusun berdasarkan bagaimana style daripada American Psychological ini. Nah, misalkan di sini sekarang kita akan buatkan sebuah artikel ya. Misalkan pengaruh suhu dan kelembaban terhadap kualitas produk segar yang dipanen pada musim panas, misalkan. Oke, ini adalah judul dan sebagainya. Tidak ada info artikel di sini ya. Siapa penulis dan sebagainya. Dan ada abstrak di bagian ini dan kemudian isi dalam tulisan. Nah, di dalam introduction misalkan pendahuluan. Kita ingin menuliskan kalimat yang didukung oleh artikel lain atau kita mensitasi dari artikel lain. Disinilah pentingnya menggunakan reference manager. Misalkan pada saat kita membaca di Mendeley, kita menemukan kalimat yang bagus seperti yang tadi ya. Misalkan kita menggunakan ozon, rindu, dan sebagainya. Ini sebuah hasil ya. Oke, misalkan kita sudah menuliskan di sini, ini adalah kalimat yang kita tuliskan. Tapi jangan seperti itu ya. Jangan dengan menggunakan copy paste, Anda bisa menggunakan dengan kalimat Anda sendiri. Nah, kita akan gunakan ini bawa sebagai bahasa Indonesianya misalkan. Anggapannya kita menulis dalam bahasa Inggris. Nah, kita ingin memasukkan daftar pustaka yang mendukung dari artikel ini diambil. Nah, kita akan klik Reference Manager, References, kemudian Insert atau Edit Citation. Silakan kita di sini masukkan Insert. Nah, di sini Go to Mendeley. Nah, ini adalah artikel yang kita baca, di mana yang di dalamnya sudah mengandung kalimat yang kita ingin sitir. Nah, tinggal di cite saja. Cite. Kita ulangi ya, di sini ada bermasalah. Retry, insert. Sudah muncul di sini. Alwi dan Ali yang menulis. Kemudian kita kembali tuliskan kalimat yang lain, misalkan dalam penelitian dilakukan oleh diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh dari kelembaban dan sebagainya. Dan kita sudah menulis beberapa kalimat yang di dalamnya sudah ada daftar pustaka yang mendukung.
Nah, kalau misalkan tulisannya sudah selesai ya, kalau kita sudah selesai menulis, artikel semua sudah kita citasi, yang kita lakukan adalah memasukkan semua artikel yang dipakai daftar pustaka. Tinggal menginsert bibliografi. Insert bibliografi, maka semua daftar pustaka yang kita gunakan itu akan sudah terformat dengan baik sesuai dengan style yang digunakan. Kalau misalnya kita ubah secara di sini juga bisa langsung. Sekarang kita menggunakan MLMP, Chicago, misalkan Chicago ya. Misalkan kita menggunakan American Sociology, maka tinggal di refresh, dia akan muncul di sini. Tapi saya akan kita akan menggunakan American Psychology Association ini. Oke, nah ini sudah kita selesai, tinggal diformat sesuai dengan pedoman dari jurnal yang kita ingin submit. Nah, jadi demikian Ibu, kita bisa menggunakan Draft Manager ini sangat baik sekali, dengan sangat mudah sekali, tanpa harus repot-repot untuk menyusun daftar pustaka yang kita miliki, kemudian mengetik ulang dan sebagainya. Ya, walaupun software ini sebenarnya tidak satu-satunya, ada macam-macam ya. Di sini ada EndNote, ada Zotero di sini di Zotero ya. Di sini juga bisa kita tambahkan. Kalau Zotero sudah bagus, langsung dia masuk ke sini. Nah, tapi saya pikir semuanya sama saja. Kita akan mencari yang termudah, yang kita kuasai, dan saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan Reference Manager, atau adik-adik menggunakan Reference Manager untuk mengelola artikel. Sehingga pada saat Anda menulis, Anda harus sudah mencari artikel pendukung, kelompokkan, kemudian masukkan ke dalam Mendeley, membaca, mencarikan note, membuat catatan-catatan penting, kemudian kembali menulis. Setelah menulis, akan di-insert daftar pusakanya, mana digunakan, mana tidak, sehingga terakhir kita tinggal memasukkan semua daftar pusaka ketika tulisan tersebut sudah selesai. Ya, demikian yang bisa saya sajikan hari ini. Semoga bisa membantu Bapak, Ibu, teman adik-adik yang sedang menulis artikel, sehingga ini menjadi salah satu tambahan skill dalam menulis artikel ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat mencoba dan selamat menulis. Terima kasih. Selamat pagi.